Yang Mulia Paduka Raja Penggi, lapor. Satrio Gunjung, Ger. Apa yang mau kamu laporkan, Ger? Kalau misalkan dia hilang nggak masalah, tapi kalau sampai diakuin tetangga sebelah baru udah repot gitu kan. Wayang Suket merupakan permainan tradisional anak-anak yang sudah ada sejak lama. Suket dalam bahasa Indonesia berarti rumput. Anak-anak zaman dulu ketika bermain di sawah memanfaatkan rumput untuk membuat wayang. Kini anak-anak zaman sekarang sangat asing dengan permainan tradisional seperti wayang yang sebenarnya bisa mengasah kreativitas dan imajinasi anak. Mereka justru lebih mengenal game dan gadget. Berangkat dari hal tersebut, kini muncul beberapa kelompok anak muda yang ingin tetap menjaga eksistensi wayang suket. Awalnya dulu itu saya berproses dengan wayang ini sebenarnya Gempa Jogja 2006. Itu saya dengan beberapa teman membuat wayang suket ini, kemudian kita menghibur korban gempa di Jogja. Sekitar ya 30 desa lah kita membuat wayang ini, kemudian mementaskan bersama-sama dengan konsep permainan anak seperti itu. Bahannya mudah, semua orang bisa membuat, memakai, dan mencari bahannya. Sedangkan seandainya kita mau bikin wayang kulit, kita harus mencari kulit, biayanya mahal. Kemudian jika pakai wayang yang lain tentu ada biaya. Tahun 2018 itu 80% orang luar negeri yang ikut, tapi setelah tahu bentuk pementasannya, bentuk wayang suket itu apa, apalagi dimainkan oleh orang luar, bla bla bla, akhirnya mereka banyak bergabung juga hingga saat sekarang kebalikannya, 80% orang Indonesia, 20% orang luar. Kerajaan Pengging mempunyai seorang kesatria hebat, sakti mandraguna bernama Bandung Bondowoso. Ketika kami membuat pementasan kami juga melakukan riset sebenarnya. Nah, kami ketika pementasan itu strateginya adalah kami membawakan pementasan yang bisa diterima, kemasannya itu bisa diterima oleh generasi muda saat ini, Mas. Jadi dari visualnya ketika kami pentas itu menggunakan wayang suket sebagai props untuk bercerita, tapi untuk visualnya kami menggunakan visual art juga, menggunakan bayang-bayang yang materialnya juga dari rumput, tapi di situ bisa digambarkan, oh ini sedang ada di hutan wayangnya. Oh ini wayangnya sedang ada di danau. Kita batasin, ini loh yang kami ingin suguhkan itu seperti ini. Kemudian dari segi musik juga kami menggabungkan antara musik tradisional dengan musik modern. Jadi alat-alat yang digunakan ada gitar listrik, ada siter, ada suling, ada kendang. Ya, pertama kalau permainan anak itu secara umum, baik wayang suket, baik peta umpet, layang-layang dan sebagainya itu pasti bersifat kolektif. Pertama dalam wayang suket ini ada sistem sosial, yaitu menjadikan anak itu tidak asosial karena dia harus berteman, dan ada sistem organisasi karena bagaimanapun mereka akan berembuk secara musyawarah mufakat, tidak ada voting, Mas. Saya yang jadi dalang, kamu yang jadi pemusik ya. Dia mengajarkan anak-anak untuk berimajinasi mengenai banyak hal. Anak-anak ketika diajari membuat itu, dia diajari kreatif, untuk juga melihat lagi lingkungan sekitarnya, diajari lagi untuk menyayangi lingkungannya gitu, karena dia tahu bahwa awalnya dari rumput dan rumput itu tumbuh di satu area tertentu gitu, yang sekarang ini mungkin kondisinya akan terus terdesak sama perumahan. Jadi ada poin-poin edukasi itu.
Terus yang terakhir, anak-anak kalau diajari dengan wayang suket dan mendongeng, mereka terlatih untuk kritis, bicara banyak hal dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar gitu, disuarakan dari hal-hal yang paling sederhana di keseharian mereka lakukan. Dari produknya sendiri dia mempunyai nilai jual. Kemudian dari prosesnya pun sebenarnya juga sangat punya nilai jual. Bahkan misalkan ketika kita membuat workshop kalau misalkan pengen dibuat komersil pun sebenarnya bisa. Kemudian kita juga membantu para petani mendong perekonomian mereka juga, karena kita juga turut membeli dari mereka juga. Kemudian juga dari orang-orang di sekitar kita, misalkan seperti packaging atau itu, kita juga sumbangsih ke mereka juga. Sangat bisa sekali. Mereka-mereka yang menangkap nilai ekonomi ini juga, yuk bareng-bareng gitu sama pegiat-pegiat itu, bahwa ini bisa dipakai sebagai media untuk mengedukasi masyarakat gitu. Barangnya dijual, oke, nggak apa-apa, sesederhana apapun bentuknya, tapi selipkan di situ ada pesan. Misalnya ajakan untuk mendongeng kah. Pada tahun 2020, wayang suket ditetapkan sebagai WBTB atau Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Wayang suket ketika dimunculkan sekarang kemudian menjadi warisan budaya tak benda, itu sebenarnya kan seperti apa ya, kita dipaksa untuk bercermin jadi warisan budaya tak benda, tapi lahan yang dipakai untuk menanam itu sekarang jadi pertanyaan besar, di mana bisa dijumpai gitu.